Baik, terima kasih Oh, semuanya Mas Tita Pak ini. Jaltu ya Ya, nanti. Terima kasih ya, Pak oke. Rofi. Oke, terima Telepon kasih. Pak Oke, Muklis. oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Syarif Hidayatullah selaku mentor dan Pak Muhibban. Terima kasih atas kerawuhan di kegiatan pada siang hari ini. Ya, terus selanjutnya bisa meninggalkan ruang breakout, Pak. Disilakan. Untuk yang terakhir adalah dari Pak Sigit ya. Pak Sigit sudah siap? Pak, insya Allah siap, Pak. Ya, yang lawo mentornya Pak Muhibban ya. Pak Muhibban, betul. Oke, baik, terima kasih Pak Muhibban. Silakan Pak Sigit untuk memaparkan. Baik, izin share screen, Pak. Ya, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Mukhlis MAG, yang saya hormati Bapak Muhammad Miftahul Falah, MPD MSI, yang saya hormati Bapak Muhibban SAG MPDI. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Kemudian izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pemahaman Kosakata Bahasa Inggris atau Vocabulary Siswa MTS Negeri 1 Kebumen melalui pembelajaran berbasis proyek atau PJPL. Hal yang menjadi latar belakang saya mengangkat isu tersebut adalah banyaknya siswa MTS Negeri 1 Kebumen yang masih lemah dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris sehingga kesulitan memahami teks dan mengekspresikan ide. Dipengaruhi salah satunya oleh metode pembelajaran yang monoton, minim media interaktif dan kurangnya kebiasaan belajar secara mandiri. Kondisi ini juga membuat capaian pembelajaran menjadi kurang optimal. Sebenarnya ada 5 isu yang saya analisa. Yang pertama saya menggunakan analisa metode PKL. Isu yang pertama adalah kurangnya pemanfaatan perangkat digital untuk pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, keterbatasan siswa dalam membedakan penggunaan tenses yang tepat dalam konteks percakapan bahasa Inggris. Rendahnya pemahaman kosakata bahasa Inggris atau vocabulary siswa. Selanjutnya, kurangnya kemampuan siswa dalam menyusun kalimat menggunakan bahasa Inggris secara kompleks. Yang terakhir adalah rendahnya motivasi siswa untuk mempelajari grammar secara mendalam dalam belajar bahasa Inggris. Setelah saya analisa isu tersebut menggunakan metode APKL, diperoleh 3 yang terbesar. Yang selanjutnya saya analisa lanjut menggunakan metode USG, eh, sehingga memperoleh hasil bahwa rendahnya pemahaman kosakata bahasa Inggris atau vocabulary siswa menjadi isu utama yang akan saya angkat. Karena dari segi urgensi, seriousness, dan growth-nya itu mendapatkan nilai yang paling tinggi. Nah, setelah itu saya juga melakukan argumentasi terhadap core issue terkait penyebab-penyebab faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman kosakata bahasa Inggris atau vocabulary siswa. Ya, salah satunya dari segi atau sumber daya manusia yaitu pendidik terlalu banyak fokus pada grammar, sementara kosakata terkadang dikesampingkan. Lalu dari segi metodenya, eh, kurangnya variasi tugas. Nah, di sini metodenya terkesan monoton. Lalu dari segi materialnya, eh, seringnya materinya kurang relevan. Serta juga dari environmentnya adalah kurangnya penggunaan perangkat digital. Baik, saya lanjutkan untuk rancangan kegiatannya. Jadi ada 6 tahap yang akan saya laksanakan. Pada tahap pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Jadi saya berkonsultasi dengan mentor. Apa sih faktor yang menyebabkan siswa itu pemahaman kosakata bahasa Inggrisnya masih kurang? Lalu dilanjutkan untuk tahap kedua yaitu merancang proyek bersama siswa, antara lain membentuk kelompok, terus membahas eh, apa saja yang dibutuhkan termasuk ATK. Nah, lalu membahas bentuk proyek yang akan dijalankan, yaitu dalam hal ini saya akan menyelenggarakan sebuah pembelajaran proyek yaitu pembuatan poster tentang lingkungan. Setelah melalui tahap kedua, melanjutkan ke tahap ketiga yaitu pembuatan timeline atau jadwal. Di situ juga terkandung milestone-milestone yang harus dicapai pada setiap tahapannya. Lalu setelah tahap ketiga,
berlanjut ke tahap monitoring atau pemer- pengawasan, pemantauan kemajuan proyek, yaitu nanti guru eh, meminta siswa membuat jurnal pengerjaan dari proyek pembuatan poster tersebut. Lalu tahap selanjutnya yaitu asesmen. Nah, asesmen di sini saya akan menggunakan aplikasi Kahoot. Di samping nanti per kelompok juga melakukan presentasi hasil produk posternya, saya juga akan melakukan asesmen menggunakan aplikasi Kahoot supaya lebih menarik siswa. Lalu di tahap terakhir, saya akan melakukan evaluasi juga umpan balik kepada siswa serta ingin tahu kesan dan pesan mereka dalam menggunakan proyek pembuatan poster ini, pengaruhnya terhadap ketertarikan mereka untuk belajar vocabulary. Eh, Lalu di samping rencana timeline tadi, saya juga menganalisa potensi-potensi kendala. Yang pertama adalah kendala keterbatasan waktu dengan mentor, sehingga koordinasi tidak dapat dilakukan secara intensif. Tapi saya sudah menyiapkan langkah antisipasi, yaitu memprioritaskan diskusi dengan Bapak Mentor di sela-sela jam kerja, di sela-sela jam istirahat kerja. Potensi kendala yang kedua yaitu siswa kesulitan bekerja sama dalam kelompok. Antisipasi yang akan saya lakukan yaitu menetapkan aturan main kelompok sejak awal sehingga anak-anak sudah tahu job desk dari masing-masing. Untuk kendala yang ketiga yaitu banyaknya acara atau kegiatan lain madrasah yang sering mengganggu proses pembelajaran. Nah, ini saya antisipasi dengan melakukan efisiensi serta mempersiapkan waktu di luar kegiatan belajar mengajar yang reguler. Lalu kendala yang selanjutnya yaitu keterbatasan waktu dan tenaga untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Jadi dalam tahap monitoring, saya juga bekerja sama dengan ketua dari masing-masing kelas atau kelompok untuk saling memberikan keterangan kemajuan dari proyek dari masing-masing kelas atau kelompok. Lalu kendala yang selanjutnya karena saya mengadakan asesmen menggunakan Kahoot yang mana itu membutuhkan koneksi internet, biasanya koneksi internet sering bermasalah. Nah, saya mensiasatinya menyediakan alternatif asesmen secara offline yaitu secara tertulis. Untuk potensi kendala terakhir yaitu diskusi kelas tidak terarah pada saat pemberian umpan balik atau evaluasi. Saya antisipasi dengan menetapkan alur diskusi yang jelas dan terarah yang sehingga bisa meningkatkan efektivitas dan menghasilkan poin-poin perbaikan. Baik, Bapak yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Sigit. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor kepada kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber Widya Suara yang saya muliakan, saya hormati. Kepada Pak Sigit Arfiansyah SPD, calon pegawai negeri sipil, pada kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama, golongan 3, yang saya banggakan, saya sayangi. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam forum Latsar ini, aktualisasi penyampaian rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil ini. Tentu ini menjadi ajang silaturahim via online yang banyak manfaatnya untuk saya, untuk madrasah, dan untuk guru kami, yaitu di guru MTs Negeri 1 Kebumen, Pak Sigit Arfiansyah ini. Selanjutnya, eh, dalam perjalanan pelatihan ini, Pak Sigit itu saya memberikan apresiasi positif eh, dari sisi komunikasi, menunjukkan komunikasi yang baik dengan warga madrasah, dengan kami, dengan peserta didik atau murid-murid kami.
murid-murid kita semuanya. Ini kompetensi dari sisi komunikasinya bagus, Pak. Kemudian yang kedua, orangnya juga supel, langsung bisa menyesuaikan diri dengan iklim yang ada di MTAS Negeri 1 Kebumen. Termasuk dalam hal ini, tugas-tugas yang diberikan kepada Pak Sigit selaku CPNS langsung kita berikan tugas sebagai tim IT dilaksanakan dengan baik. Bahkan kita kemarin melakukan kegiatan-kegiatan asesmen untuk kelas 7, asesmen awal itu juga bisa dilakukan baik. Dari kemampuan IT-nya beliau Pak Sigit itu termasuk bagus. Ini sebagai modal bagi Pak Sigit untuk sebagai guru zaman sekarang untuk bisa berkembang dan terus bisa meningkatkan karirnya. Selanjutnya terkait dengan tugas-tugas rancangan aktualisasi ini kita sudah melakukan diskusi-diskusi. Tapi memang benar kami menyampaikan terkait dengan kami sudah menyimak tadi dan sudah betul ada memang kendala dan alhamdulillah Pak Sigit itu bisa mengantisipasinya sehingga kendala-kendala yang ada ini bisa kemudian bisa diatasi. Termasuk di dalamnya adalah mohon maaf keterbatasan saya untuk bisa bersama-sama diskusi intens dengan Pak Sigit karena keterbatasan waktu. Kemudian termasuk juga tentang dalam hal ini juga kami mengakui bahwa menyusun jadwalnya itu terkendala dengan banyaknya acara kegiatan-kegiatan di madrasah yang begitu terkadang mengubah waktu dan jadwal. Tetapi Pak Sigit bisa menyelesaikan dengan baik. Selanjutnya harapan ini dari madrasah kepada Pak Sigit nanti aktualisasi ini tidak sebatas pada hari ini saja atau diterapkan pada kesempatan latsar ini saja, tetapi keberhasilan dari aktualisasi ini bisa diterapkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada sehingga anak-anak yang tadinya problemnya adalah kosakata bahasa Inggrisnya lemah kemudian menjadi meningkat. Memang dari sisi lain Pak Sigit bahwa ada satu terobosan-terobosan yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Sigit untuk ke depan karena kita tahu selain problem-problem yang dipaparkan oleh Pak Sigit tadi adalah salah satu problem anak problem murid itu diantaranya bagaimana menanamkan kecintaan, kesukaan, dan kemudian apalagi ya rasa keingin bisaan murid terhadap bahasa Inggris. Karena dirasa pula oleh kita semuanya bahwa secara umum bahwa bahasa Inggris masih menjadi mata pelajaran yang memang dalam tanda kutip susah bagi murid. Iya. Untuk itu bagaimana Pak Sigit sebagai CPNS baru nanti mudah-mudahan cepat berproses menjadi PNS dan seterusnya nanti betul-betul memberikan sumbangsih yang luar biasa menanamkan rasa bangganya anak terhadap pelajaran bahasa Inggris, menanamkan rasa cintanya anak kepada bahasa Inggris dan rasa ketakutan terhadap kesulitan-kesulitan yang ada di bahasa Inggris itu bisa ditundukkan Ya, Pak Sigit. baik. Ya, terima kasih. Saya kira begitu. Ya, makasih Pak Muhibban untuk penguatannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dan penguatan dari Bapak Dr. Mukhlis. Disilakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Fala. Terima kasih juga Pak Muhibin selaku mentor yang sudah banyak memberikan validasi dari aktualisasi yang disusun oleh Mas Sigit. Selamat untuk Mas Sigit ya. Terima kasih, Pak. Idenya jaringan bagus, keren ya. Terima kasih, Jadi Pak. menggunakan PBL kosakata dengan Kahoot itu memang memang keren ya. Tapi tadi saya baca kok ada kendala.
di Kebumen apakah terkendala dengan sinyal atau apa? Saya coba tolong disampaikan, Mas. Jadi bentuk pengembangan kosakata yang berbasis apa tadi digital vocabulary, pengembangan vocabulary Oke, yang jadi kembangkan gagasan kreatifnya seperti apa tadi? oke, Sekilas saja. Oke. oke. Baik, Pak. Sebenarnya kan latar belakang saya mengangkat isu vocabulary karena saya ketika mengajar, selama mengajar di sini itu menemukan bahwa siswa itu kurang termotivasi untuk membuka kamus, Pak. Kamus konvensional, begitu. Jadi saya ingin mencoba apabila kamus itu pakai kamus digital seperti Google Translate dan sebagainya seperti itu. Terus bentuk gagasan kreatifnya tadi penjadian kembangkan modelnya tadi apa? Detailnya produk inovasi. Oh iya, jadi saya ingin juga mengkombinasikan itu dengan produk pembuatan poster terhadap lingkungan, Pak. Ya, jadi Hmm. nanti produk akhirnya berupa poster kecintaan terhadap lingkungan sekaligus menanamkan cinta terhadap lingkungan seperti kurikulum yang ada di kurikulum cinta itu, Pak. Iya. Nah, berarti pada mengacunya pada kurikulum cinta tetap ya. Oke. Ya. Tapi tadi dalam hal ini jenengan membahasnya dalam bentuk yang terkait dengan apa tadi lingkungan ya. Iya, betul. Ya. Tidak disangkutkan lagi ke langsung ke kurikulum cintanya. Oh, belum. Nanti saya tambahkan kalau memang ini, Pak. Ya. Akan lebih menggigit mungkin Mas isunya. Oh, oke, Kalau oke. Terima kasih, Pak. lingkungan itu kan lebih cenderung umum ya. Oh, iya. Mungkin kalau berbasis kurikulum cinta itu mungkin lagi Oh, pembelajaran kosakata bahasa Inggris berbasis kurikulum cinta misalnya. Tapi pada semua semua pokok bahasan bisa dilakukan dengan PBL, Mas. Di pembelajaran bahasa Inggris dengan pengembangan vocabulary tadi. PJBL bisa, Pak, Ah, semuanya bisa ya. bisa, Ya, Pak. berarti kendalanya hanya ketika tidak ada sinyal tadi menggunakan yang kalau yang menggunakan Kahoot itu tadi apa? Oh, itu sebenarnya itu seperti post-test sih, Pak. Saya sebelumnya juga sudah melakukan pretest apa sebelumnya untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman kosakata dari siswa sebelum saya treatment menggunakan PJBL ini. Ya, itu bagus. Jadi kalau perlu memang diadakan di post testnya ya. Setelah Iya itu. pembelajaran biasanya menggunakan itu ya. Iya, Bagus, saya Mas. menggunakan Kahoot rencananya. Ah, Iya, ah, Pak. ah, ah. Nah, Nah, berarti siswa membawa membawa HP ya. betul, Pak. Nanti saya izin terhadap madrasah untuk siswa menggunakan HP ketika saya melakukan treatment itu. Oke. Pak, Mohon maaf, Pak. Putus-putus koneksi saya sepertinya. artinya untuk penggunaan HP itu Iya. selama ini di sekolah tidak boleh atau belum boleh. Eh, jadi penggunaan HP itu di madrasah ini di luar jam pelajaran, Pak. Sebenarnya boleh, soalnya kan terkait kadang memberikan kabar ke orang tua dan sebagainya itu. Hanya saja ketika jam pelajaran itu HP dikumpulkan, Pak. Oh, kalau begitu bisa Iya, teknisnya berarti ya. Ketika bisa, pembelajaran Pak. bahasa Inggris bisa dipergunakan atau Bisa, diperbolehkan Pak. membawa. Oke. Iya. Berarti nggak ada kendala kan? Insya Allah Oke. tidak, Pak. Ini saya tembungkin dengan Pak Kepala ini biar diperbolehkan. Boleh, Pak? Boleh. Ya, Monggo, boleh ya, Pak ya. Bapak. Oke, Nggih. luar biasa ini nanti. Jadi pengalaman siswa itu nanti akan termotivasi betul di situ. Nah, kendalanya begini, Mas Sigit. Iya, Pak. Kita menghilangkan dominasi siswa tentu yang interaktif, hiperaktif ya, dengan siswa yang masa bodoh. Nah, Iya, bagaimana itu betul. membuat suasana itu apa? Adakah model yang akan diterapkan? Biasanya saya bagi perannya, Pak. Jadi ada yang mungkin nanti mengkonsep dan ada yang mempresentasikan seperti itu. Jadi semuanya mendapatkan peran. Nah, oke. Nah, itu nanti kalau mungkin
EO-nya, CO-nya Mas Sigit, oke. Mungkin akan diberlakukan juga model ini untuk teman-teman pengajar bahasa Inggris juga, Boleh, Pak. atau hanya Kalau nah, berkenan, boleh. kalau begitu berarti harapannya mungkin Pak Kepala juga menghendaki kalau memang ini efektif lebih bagus kan. Nah, jika Iya, demikian maka diperlukan Mas Sigit nanti buku panduan untuk pelaksanaan atau penggunaan metode ini bagi Oh, guru J. lain. J. Buat Nanti, buku panduan. J. Kan saya Jadi nanti usahakan biar susun. nanti biar aktivitas diberikan reasoning oleh kawan-kawan juga untuk penyempurnaan pembelajaran model PBE JPL ini ya. J. Nah, jadi begitu kemudian buku petunjuk mungkin perangkat pembelajaran yang sudah didesain juga berbasis ini ya dengan Sudah, Pak. skenario Saya, pembelajaran. Ah, ah. Itu nanti berarti ya risikonya harus membuat skenario pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Nah, J. ini nanti jadi ya harus ada petunjuk-petunjuk teknis penggunaan dan pemanfaatan model JPPL itu tadi. Itu ya. Jadi J, satu Pak. buku panduan untuk guru model ini, kemudian yang kedua orang pembelajarannya. Terus yang ketiga, yang terakhir nanti testimoni dari siswa, dari guru, mungkin dari eh, yang lain ya, Pak Kepala atau dari stakeholder yang ada, bagaimana dengan model ini, apakah lebih efektif atau apa perasaannya. Kalau sebelumnya masih bersifat konvensional, paskanya menjadi menggunakan model ini. Tadi yang terutama yang digunakan dengan penggunaan kalakut tadi. Apakah efektif dan sebagainya. Itu nggih. Oke. J, Pak. Terima kasih dari saya Mas J. Pala, monggo. Ya, baik. terima Terima kasih. kasih Pak Muklis selaku penguji. Terima kasih Pak Muhibban selaku mentor. Terima kasih atas kehadiran di siang hari ini dan sukses selalu untuk Pak Sigit. Mudah-mudahan nanti lancar untuk realisasi dari Terima RA ini. kasih. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk bisa meninggalkan ruang Zoom. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.